Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah bersama-sama untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya beri tema, Bapa Yahweh mengenal kita sejak dari kandungan. Oleh sebab itu, untuk mendasari materi saya ini, saya akan ajak saudara semua untuk membaca dua ayat dari dua kitab yang berbeda. Yang pertama adalah kita akan membaca di kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasal 139 ayat yang ke-13, kemudian di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kitab Tehillim atau kitab Mazmur terlebih dahulu, Bapak Ibu. Demikianlah bunyinya, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Kemudian di kitab Yesaya, beginilah Yahweh yang menebusmu dan membentukmu sejak dari kandungan, berfirman, akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, aku sendiri yang menghamparkan bumi. Siapakah bersama denganku? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Yeshua HaMashiach. Pada saat ini kalau kita melihat dua ayat ini, sungguh bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, saudara-saudara. Kenapa di dalam kitab ini dikatakan, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku. Jikalau kita dirajut oleh Tuhan, maka Tuhan pun ingat akan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, engkau yang terlahir di dalam dunia ini adalah merupakan manusia yang sangat sempurna di hadapan Tuhan. Begitu juga kita perlu menyadari bahwa kita, saudara semuanya adalah merupakan ciptaan Tuhan yang sangat spesial, sangat istimewa, sangat sempurna. Karena saudara lahir di dalam dunia ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di balik kita ada di dunia ini. Saudara, kalau saya merenungkan dunia tempat kita berpijak ini adalah dunia di mana setan sudah terlebih dahulu berada di tempat ini. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, saudara akan temukan bahwa setan yang memberontak, dia harus disingkirkan dari Shamayim dan berada di bumi ini. Tetapi saudara, manusia kok dijadikan Tuhan di bumi ini? Bukankah Tuhan itu tahu seberapa besar kekuatan setan? Tetapi Tuhan juga tahu bahwa kalau saudara dijadikan Tuhan di sini, di tempat di mana setan itu berada, berarti Tuhan sudah melengkapi hidup saudara, kekuatan yang melebihi dari kekuatan setan. Seberapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Tuhan ingin hidup kita itu menikmati berkat-berkat-Nya. Saudara ingat pada waktu Adam dijadikan Tuhan di Taman Eden. Tuhan tidak menjadikan Adam di hari yang pertama.
Tuhan juga tidak menjadikan Adam di hari yang kedua. Karena kalau Tuhan menjadikan Adam di hari pertama atau kedua, dia bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan menjadikan manusia pertama itu di hari yang keenam, di mana semuanya sudah dipersiapkan oleh Bapa Yahweh. Manusia tinggal menikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kenapa saya katakan bahwa engkau ada di dalam dunia ini adalah sebagai seorang pemenang. Bahkan dikatakan Bapa Yahweh itu merajut dan memilih saudara untuk mengalahkan dunia ini. Kita berhadapan dengan banyak tantangan, masalah, perjalanan hidup manusia. Bahkan ada orang yang membahasakan bahwa dunia ini adalah lembah air mata. Saat kita lahir dalam keadaan nangis. Dan kadangkala ketika kita mati pun kita diiringi oleh air mata. Kita menjalani hidup di dunia ini pun juga banyak diwarnai dengan air mata. Tetapi saya beritahu kepada saudara sekalian, jangan berkecil hati karena engkau dijadikan Tuhan, ditetapkan Tuhan sebagai seorang pemenang. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita dibuli, jangan lalu kita berkecil hati. Ingat bahwa kesuksesanmu tidak bergantung dari ucapan orang, kecuali kalau saudara mempercayainya. Oleh sebab itu saudara, saya hanya menegaskan di hari Sabat ini bahwa engkau adalah manusia yang sempurna. Jangan berkecil hati karena engkau dijadikan Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Tetapi yang terjadi sering saya melihat ada begitu banyak orang yang mengalami kekalahan, kehancuran, banyak orang yang frustrasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada unsur-unsur dari luar yang diizinkan masuk untuk intervensi di dalam hidup saudara. Dan celakanya lagi, unsur yang masuk itu adalah bukan unsur yang baik, tetapi justru unsur-unsur yang buruk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, tidak ada kebetulan saudara dilahirkan di dalam dunia ini. Jadi melalui pernyataan saya ini justru saya katakan bahwa pernyataan dari seorang perempuan yang pernah viral di medsos saudara, yaitu seorang dokter yang bernama Siti Hikmawati. Dia dari KPAI, ternyata dia membuat sebuah pernyataan yang salah, saudara-saudara. Enggak tahu kenapa, padahal dia kan dokter, harusnya kan dia pinter, saudara-saudara. Masa membuat pernyataan yang unik, aneh, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah mendengar ya beberapa waktu yang lalu, ada seorang perempuan, yaitu namanya Dr. Siti Hikmawati, yang mengatakan bahwa kalau seorang perempuan itu berenang di kolam renang, dan ada orang laki yang mengeluarkan sperma dan spermanya itu kuat, maka sperma itu bisa masuk ke vagina dan bisa menjadi manusia. Artinya orang itu bisa hamil, saudara-saudara. Wah, ini menjadi sorotan media sosial di mana-mana. Bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu pernyataan kalau menurut saya sangat memalukan, saudara-saudara. Kalau memang betul bisa seperti itu, maka di dunia ini ada begitu banyak orang-orang perempuan yang lahir tanpa seorang suami, yang melahirkan tanpa seorang suami. Jadi saya katakan
bahwa pernyataan Dr. Siti Hikmawati ini adalah pernyataan yang ngawur, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya akan tunjukkan sebentar satu video, saudara-saudara, yang saya pikir cukup menarik, bagaimana saya berani mengatakan bahwa saudara semuanya itu adalah orang-orang istimewa yang sudah mengalahkan bakal anak yang lain. Kalau saudara melihat bagaimana proses spermatozoid itu membuahi ovum, menyatu dengan ovum, dan saudara yang terlahir di dunia ini adalah saudara yang berhasil mengalahkan saudara-saudaramu yang lain. Nah, untuk itu saudara-saudara kita akan saksikan videonya sebentar dan sekaligus kita akan lihat nanti bukti bahwa sperma itu kalau terkena kaporit dia akan mati. Kita akan saksikan videonya, silakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di video itu ditunjukkan satu bukti bagaimana hebatnya manusia. Itu ada sperma ya yang ditaruh di tempat yang steril, saudara-saudara. Kita saksikan videonya. Nah, itu sedang dipersiapkan untuk nanti dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Nah, saudara lihat, itu sperma yang ditaruh di penampang kaca. Dan orang yang mengeluarkan sperma itu tidak boleh berhubungan selama 2 hari total. Jadi itu adalah sperma yang kuat, saudara-saudara. Nah, saudara sekarang lihat, di situ ada ratusan juta sel sperma tiap milimeternya, ya, mililiternya, sorry ya. Dan yang jadi manusia itu hanya satu, saudara-saudara. Kalau sampai ada 2 sperma yang membuahi, berarti akan jadi kembar, saudara-saudara. Kalau 3 ya berarti kembar 3, begitu ya. Nah, saudara lihat, hanya setetes kecil saja, itu sudah kita lihat kurang lebih sekitar 200 sampai 300 juta ya sel sperma, itu baru di titik yang kecil, saudara-saudara. Nah, saudara bisa bayangkan berapa ratusan juta, bahkan berapa triliun kalau sperma itu banyak. Tapi yang jadi itu hanya satu saja. Ini sebuah proses alam yang sangat menarik, saudara-saudara. Karena ketika sperma itu sudah masuk ke dalam sel telur, maka sperma-sperma yang lain itu mati. Nah, saudara lihat itu, ya, begitu banyak sekali spermanya, saudara-saudara. Bentuknya seperti kecebong ya, tetapi ekornya panjang, saudara-saudara. Nah, itulah yang disebut bakal anak, saudara-saudara. Dan yang bisa nembus itu hanya satu saja. Nah, saudara lihat itu, sangat banyak sekali. Nah, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya loyo, ada yang malas-malasan, nggak jalan. Mereka berebut untuk membuahi ovum, saudara-saudara. Nah, saudara lihat itu ya, ada yang lincah sekali. Ya, ini mungkin kalau saya pikir ini yang karakternya gesit ya. Tetapi ada juga yang loyo-loyo, ya itu yang kalau jadi manusia kelemak-kelemek ya mungkin bisa begitu ya. Nah, saudara lihat itu, mereka bergerak terus ke sana kemari, ada yang lincah, ada yang
loyo. Nah ini pembesaran 1000 kali, saudara-saudara. Nah itu. Ada yang jalannya goyang-goyang, tapi ada yang cepat sekali itu larinya. Ya, saudara lihat ini. Bagaimana lincahnya mereka bergerak. Itulah yang disebut dengan bakal anak. Itu ratusan juta, itu Tuhan tahu loh saudara-saudara. Sebutlah salah satu di antaranya itu adalah kita yang bisa berhasil mengalahkan yang lain, saudara-saudara. Nah, kalau sudah dia masuk itu secara otomatis yang lainnya mati, saudara-saudara. Nah, ini pernyataan dari komisioner KPAI. Sperma yang kuat meskipun tidak ada penetrasi di kolam renang bisa bikin wanita itu hamil. Nah sekarang kita lihat buktinya, saudara-saudara. Nah itu ada kaporit ya. Nanti kita saksikan bagaimana kaporit itu ketika diberi sperma, apakah benar spermanya itu bisa tetap hidup atau spermanya mati. Kita saksikan saja. Seperti di kolam renang, itu kan ada kaporitnya Bapak Ibu. Jadi sekalipun ada seorang pria yang mengeluarkan sperma, enggak akan bisa membuahi. Kalau seandainya bisa, waduh, betapa celakanya. Begitu banyak perempuan-perempuan yang akhirnya melahirkan tanpa seorang ayah. Ayahnya siapa nggak tahu, ketemunya di kolam renang, saudara-saudara. Nah, itu hanya setetes, ya, kemudian dicampur dengan sperma. Ini spermanya. Ya. Kita lihat hasilnya apakah benar sperma itu masih bisa bertahan di air kaporit. Ataukah sperma itu mati. Nah, sekarang saudara lihat, setelah di mikroskop, ternyata tidak ada satu sperma pun yang bisa hidup ketika dia bertemu dengan air kaporit. Mati semua. Saudara lihat, enggak ada satu kehidupan pun. Dia hanya ngikut arus. Enggak ada satu pun yang hidup. Coba saudara lihat ya, dari ujung ke ujung. Ya, ini dilihat dari ujung ke ujung. Nah, ini yang di sebelah kiri, itu sebelum ditambahkan kaporit. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan begitu banyak. Tetapi setelah ditambah kaporit yang sebelah kanan tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, jadi dengan demikian, maka pernyataan dari Dr. Siti Hikmawati itu dinyatakan gugur, saudara-saudara, tidak tepat. Ya, itu pembesaran 1000 kali, dilihat ke sana kemari, tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, sekali lagi ya, itu sebelum ditambahkan kaporit di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan yang telah ditambahkan. Tidak ada kehidupan sama sekali. Ya, oke, sampai di sini. Oh masih ya? Oke, sampai di sini, saudara-saudara. Kita akan lanjut materi kita saat ini. Apa yang harus diperhatikan? Ya, kita lihat yang caption
Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan? Seperti kita ketahui bahwa Tuhan itu membentuk manusia itu begitu sangat sempurna, Bapak Ibu. Tetapi kadangkala pembentukan tangan Tuhan itu selalu ada intervensi. Intervensi dari yang buruk, saudara-saudara, sehingga mengakibatkan apa yang Tuhan lakukan itu jadi kacau, saudara-saudara. Bagaimanapun juga unsur alamiah itu penting sekali. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung atau hamil, itu harus penuhi kebutuhan gizinya, supaya bayi yang nanti dilahirkan menjadi bayi yang sehat, memenuhi kebutuhan gizi seperti asam folat, kalsium, zat besi, seng, dan serat. Ini sebetulnya adalah untuk pertumbuhan pembentukan otak pada janin bayi, saudara-saudara. Begitu juga istirahat yang cukup. Ini untuk nanti ibu-ibu itu memenuhi kebutuhan ASI yang cukup, saudara-saudara. Kenapa begitu banyak ibu-ibu yang melahirkan tapi ASI-nya itu kurang? Itu bisa saja karena dia banyak melakukan suatu kegiatan sehingga terlalu lelah. Atau mengalami tekanan. Itu juga bisa membuat air susu ibu mengalami gangguan, saudara-saudara. Istirahatnya kurang cukup. Nah, untuk itu kita akan lihat seperti apa sebenarnya air susu ibu jikalau di mikroskop. Kita akan saksikan videonya agar supaya kita punya gambaran bagaimana hebatnya Bapa Yahweh menciptakan manusia. Oke, sekarang kita akan saksikan video yang kedua, yang kali ini ada lagunya. Kita sambil menikmati lagunya, saudara bisa membaca. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.
diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya Ya, begitulah Bapak Ibu Saudara, kita melalui video ini kita akan tahu bagaimana air susu ibu itu sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh sedemikian rupa untuk sang bayi sehingga memiliki daya imunitas yang sangat tinggi, punya kekebalan tubuh, saudara-saudara. Sehingga kalau ada penyakit yang menyerang, maka bayi itu akan bisa bertahan. Jadi Bapak Ibu, khususnya bagi ibu-ibu yang melahirkan, memang ada baiknya menggunakan air susu ibu. Tapi kalau memang tidak ada, ya apa boleh buat, pakai susu formula, begitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab banyak sekali ibu-ibu muda yang dia tidak mau memberikan air susunya, tetapi dia menggunakan susu formula. Nah, melalui pengetahuan ini kita diberitahu bahwa Tuhan itu menciptakan air susu untuk membuat sang bayi itu bisa tahan terhadap penyakit. Dan secara hukum kejiwaan, maka kalau seorang ibu menyusui bayinya dari air susunya sendiri, maka dia akan memiliki kedekatan secara jiwani, ya, dan bisa mendekatkan si bayi dengan ibu atau sebaliknya. Nah, itulah yang harus diperhatikan bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau yang melahirkan. Kenapa saya berbicara khusus hal ini? Karena menyangkut firman Tuhan tadi, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sangat luar biasa. Ya, sekarang apa yang harus diperhatikan? Yang kedua, yaitu kita lihat yang kedua, ya,
Yang kedua adalah ikuti gaya hidup orang Yahudi pada saat mereka hamil, saudara-saudara. Coba saudara amati, kenapa bangsa Yahudi itu otaknya pinter-pinter, cerdas, saudara-saudara. Kepandaiannya itu tidak ada yang bisa menandingi di atas muka bumi ini. Mungkin saudara akan berkata, ya itu kan umat pilihan Tuhan, betul. Tetapi gaya hidup mereka itu juga perlu kita contoh, saudara-saudara. Yaitu bagaimana ibu-ibu yang mengandung, mereka lakukan apa? Nah biasanya orang-orang Yahudi kalau dia mengandung, dia akan banyak mengkonsumsi kacang badam atau almond, kemudian korma dan susu. Nah ini sangat kaya nutrisi untuk perkembangan otak. Serta makan buah-buahan. Nah orang Yahudi itu kalau makan buah-buahan, itu bukan seperti kita orang-orang Indonesia, saudara-saudara. Kalau orang Indonesia biasanya kalau makan buah itu setelah makan nasi. Itu salah, saudara-saudara. Apalagi sudah ada ungkapan kalau sudah makan nasi, terus dia bilang, ini ada buah untuk cuci mulut. Saya pertama kali dengar itu saya agak bingung. Cuci mulut kok pakai buah? Cuci mulut ya pakai air harusnya ya. Ini pakai buah, saudara-saudara. Nah padahal orang Yahudi itu dia akan makan buah itu 30 menit sebelum dia makan nasi. Jadi terbalik ya saudara-saudara. Oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana ibu-ibu itu menjaga kesehatan mereka. Menjaga kesehatan bayi dengan makan makanan yang bernutrisi. Bahkan saudara-saudara kalau saya lihat bagaimana ibu-ibu yang mengandung, dia akan belajar matematika. Suami maupun istri, dia belajar matematika. Itu ternyata bisa mempengaruhi kondisi janin bayi. Dan mereka akan selalu menjaga kebersihan, saudara-saudara. Nah, di poin ini, saya akan ajak saudara untuk menyaksikan satu video lagi. Bagaimana kita harus menjaga kebersihan, terutama ibu-ibu yang bekerja di pasar, yang tiap hari berurusan dengan uang-uang kecil, itu banyak sekali kuman-kumannya. Dan ibu-ibu yang hamil, itu seharusnya menjaga kesehatan, apalagi dia banyak memegang uang, banyak memegang kotoran atau apa saja yang berasal dari pasar. Nah, video ini saudara akan melihat bagaimana air dari uang itu kumannya seperti apa isinya. Kemudian saudara akan menyaksikan juga bagaimana air got itu kalau di mikroskop seperti apa. Kemudian ditambah dengan Yakult, saudara-saudara. Nah, kita akan saksikan bagaimana kuman-kuman itu akan mengalami serangan dari bakteri-bakteri. Ini kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, saudara akan lihat di situ bagaimana nanti bakteri yang baik itu melakukan penyerangan. Kita saksikan videonya, saudara-saudara. Nah, itu adalah uang yang akan dilihat bakterinya, saudara-saudara. Dibiarkan selama 5 jam. Sekarang saudara saksikan bahwa airnya itu sudah berubah. Sudah tidak lagi jernih, tetapi sudah kecoklat-coklatan. Nah itu isinya sudah bakteri melulu itu, saudara-saudara. Sekalipun
kalau dilihat dengan mata biasa nggak akan kelihatan, saudara-saudara. Tetapi kalau di bawah mikroskop akan kelihatan. Nah, sekarang kita lihat ya. Satu tetes air rendaman uang, saudara akan melihat seberapa banyak bakteri yang ada di dalamnya. Nah, itu mulai kelihatan gerakan-gerakan kecil di sana. Itu sangat banyak sekali bakteri-bakterinya di situ. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Kalau dia makan dan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam Torah itu diajarkan. Kalau makan harus cuci tangan. Supaya apa? Supaya sehat, saudara-saudara. Jadi kebersihan itu juga berasal dari Torah. Nah, ini dibesarkan, saudara lihat, ya, mulai nampak kehidupan yang bergerak-gerak di sana. Memang kalau kita lihat di situ nggak kelihatan apa-apa, saudara-saudara. Ya. Nah ini, bakteri yang ada pada uang kertas. Bakteri yang terdapat pada uang menurut penelitian dari Universitas Colorado Amerika Serikat yang menyebutkan kalau tangan manusia dapat mengandung 332.000 bakteri yang berasal dari 4.700 jenis yang berbeda. Ini adalah hal yang wajar mengingat kamu dapat memegang segalanya mulai dari kursi, angkutan umum, bersalaman dengan orang lain, sampai menyentuh toilet umum. Kumpulan bakteri tersebut kemudian, nah saudara bisa lihat deh tadi. Nah ini sekarang kita lihat air comberan, saudara-saudara. Air comberan yang di mikroskop, saudara akan lihat seperti apa kehidupan di air comberan itu. Sekilas tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Nah, saudara lihat itu. Begitu banyak kehidupan di sana. Yang tidak kelihatan mata, tetapi ternyata di bawah mikroskop sangat banyak sekali. Ada yang bentuknya bulat seperti kecoa, ada juga yang seperti cacing, macam-macam. Begitu banyak kuman-kuman yang hidup di sana. Nah, saudara lihat itu. Itulah sebabnya kenapa Torah mengajarkan supaya kita sering mencuci tangan. Bahkan orang beribadah pun mencuci tangan, mencuci kaki, itu pola Torah loh, saudara-saudara. Nah, itu lihat. Begitu banyak binatang-binatang kecil. Nah itu. Ya, bentuknya macam-macam ya. Ada yang transparan, ada yang seperti kawat, macam-macam, saudara-saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau orang makan, tidak mencuci tangan, wah itu kuman-kuman yang begitu banyak masuk ke dalam perut kita. Makanya orang bisa sakit. Itu sebabnya kenapa Torah mengajarkan sampai hal-hal yang begitu detail. Karena kalau kita lihat, sangat berbahaya sekali. Nah, saudara lihat itu di sebelah kanan, air mulai mengering, nampaknya mati ya. Padahal dia hidup, saudara-saudara. Enggak mati itu. Kalau dia dikasih air lagi, dia bergerak lagi, saudara-saudara. Itu seperti kawat ya. Ini hanya setetes air got.
begitu banyak kehidupan di sana. Nah sekarang ini ya air got ini dicampur dengan Yakult, saudara-saudara. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nah itu. Apa yang terjadi? Nah, saudara lihat ini air gotnya masih gerak-gerak. Nah, sekarang disapu bersih oleh bakteri baik tadi. Nah, saudara lihat itu. Mereka seperti tersapu tsunami, saudara-saudara. Nah, mulai pada teler, karena ada serangan. Nah, kita juga perlu bersyukur ya Bapak Ibu, karena tubuh manusia itu juga diberi kekuatan oleh Tuhan, yaitu antibodi. Nah, antibodi ini akan hebat kalau manusia itu bersuka cita. Tapi kalau saudara itu sedih, ya susah, komplain, ya antibodinya sangat sedikit, saudara. Nah, coba lihat itu. Banyak yang mati, saudara. Walaupun tidak sehebat kaporit ya. Kalau kaporit kan itu memang mematikan semua. Apalagi hand sanitizer, wah nggak ampun dah. Ya, itu yang saudara lihat kecil-kecil seperti pasir itu bakteri baik gitu. Dia melakukan penyerangan. Wah, banyak yang mati. Ya, sampai di sini dulu, saudara-saudara. Kita lanjut lagi materi kita ya. Apa yang harus diperhatikan? Tadi yang kedua, ikuti gaya orang Yahudi, yaitu menjaga kebersihan. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga adalah bisikkan Shema Israel pada saat melahirkan. Nah, kalau ibu-ibu melahirkan, begitu bayi itu sudah keluar, itu harus dibisikkan Shema Israel. Kegunaannya apa, saudara-saudara? Kegunaannya adalah bayi itu kelak akan menjadi seseorang yang memiliki iman yang teguh kepada Bapa Yahweh. Bukan cuman itu saja, tetapi bayi itu ketika dia masuk di usia sekolah, dia akan menjadi anak yang sangat pandai dan cerdas. Bagaimana dengan ibu-ibu saat ini? Kalau ada di antara saudara yang mengandung dan melahirkan, jangan begitu melahirkan dibiarkan saja, segera dibisikkan. Ya, Shema Israel di telinga bayi tersebut. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil? Ini tujuannya adalah supaya karya Tuhan itu betul-betul sempurna, saudara. Ya, tidak ada intervensi dari pihak yang lain. Kita mesti menjaga agar supaya bayi yang dilahirkan itu menjadi orang yang sukses, orang yang hebat. Yang keempat yaitu jangan mendatangi kuburan, saudara-saudara. Kenapa seorang ibu kok tidak boleh, atau ibu hamil tidak boleh mendatangi kuburan? Karena secara hukum spiritual,
energi dari kuburan itu akan bisa transfer masuk ke dalam janin. Dan itu akan ngotori aura dari alam supranatural si ibu, saudara-saudara. Apalagi kita tahu bahwa di kuburan itu pasti banyak kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu bagi saudara yang sedang hamil, ya hindarilah datang ke kuburan, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, apa yang perlu diperhatikan? Yaitu jangan memiliki kepahitan hati, Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil, kalau saudara sering pahit hati, sering jengkel, marah-marah, itu akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan, saudara-saudara. Itu bisa saja mengakibatkan cacat fisik atau mungkin bisa cacat mental. Kenapa? Karena si ibu mengalami tekanan dan itu transfer spirit, saudara-saudara. Terjadi transfer roh kepada sang bayi yang ada di kandungan. Oleh karena itu, pada pagi ini saya boleh bertanya kepada saudara, khususnya bagi saudara yang sedang mengandung. Adakah engkau mengalami tekanan di dalam rumah tangga? Adakah engkau mengalami kedengkian atau kepahitan hati kepada orang lain? Selesaikan itu, saudara-saudara. Abaikan semuanya, jangan sampai janin yang ada pada diri saudara mengalami gangguan. Ini sangat penting sekali ya, saudara-saudara. Karena saya sering mendengar ada orang yang katakanlah anaknya ini jiwanya pemberontak gitu ya. Masih kecil tapi jiwanya pemberontak. Saya langsung bisa menebak. Saya katakan pasti dulu waktu si ibu mengandung ada konflik dalam rumah tangga. Dan kebanyakan mereka mengiyakan dan bilang, oh iya kami punya konflik. Sehingga anak itu punya jiwa pemberontak, saudara-saudara. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Masih mending lah jiwa pemberontak nantinya bisa diperbaiki. Lah kalau anaknya cacat, saudara-saudara. Nah ini kan repot. Jadi jaga baik-baik. Apalagi, mohon maaf kalau sedang ribut dan dia tidak bisa menerima bayi yang ada di kandungannya, dipukulin, atau bahkan berusaha untuk digugurkan. Waduh, itu ngeri sekali, saudara-saudara. Jadi berhati-hatilah, karena itu adalah ciptaan Bapa Yahweh. Jangan kita intervensi, berusaha untuk menggugurkan, sampai gugur saudara menjadi seorang pembunuh. Kita lanjut yang keenam, saudara-saudara. Yang keenam, yaitu jagalah aura rumah. Kalau saudara ingin bayi yang dilahirkan nanti memiliki jiwa yang baik, coba si ibu ini sering ajak bicara bayi yang ada di dalam kandungan. Mungkin saudara berkata, anakku sayang, kalau dia sudah tahu ya, kita sudah tahu jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, kita bisa berkata, anakku sayang, kamu akan menjadi seorang yang sangat cantik. Kamu pandai, kamu hebat, kamu menjadi juara. Kalau laki, saudara bisa katakan bahwa kamu adalah seorang yang luar biasa, seorang pria yang hebat. Ucapkan itu. Kemudian putarkan lagu-lagu indah, lagu-lagu yang memuliakan Tuhan, lagu-lagu yang lembut, supaya janin yang ada di dalam kandungan itu merasa nyaman, saudara-saudara. Nampaknya kita berpikir masa bisa sih, lakukan saja. Saya sudah mempelajari ini Bapak Ibu, hasilnya pun juga luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Yaitu hindari bahan-bahan yang beracun. Misalnya saja, seorang yang sedang mengandung, tetapi banyak menghirup asap rokok. Mungkin saudara tidak merokok, tetapi ada asap rokok yang datangnya dari luar,
itu yang bisa bikin bayinya itu gugur, saudara-saudara. Atau mengalami cacat karena akibat dari asap rokok yang masuk. Kemudian minum alkohol dan kafein dan bahan-bahan kimia yang lain yang bisa mengakibatkan gangguan serius pada janin. Jadi biarkan Bapak Yahweh merajut bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Jangan kita intervensi. Biarkan karya Tuhan itu sempurna di dalam diri ibu-ibu semuanya. Dan sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Yang ke-8, yaitu apa yang harus dilakukan? Pererat hubungan suami istri. Artinya jangan bertengkar, saudara-saudara. Hamil tapi kok bertengkar. Wah, ini repot, saudara-saudara. Kalau sampai anak itu lahir, maka sekalipun anak itu tidak tahu bahwa ayahnya itu sedang ada dalam konflik, tapi anak itu ngerti, saudara-saudara. Anak itu akan memiliki insting, misalnya bapaknya itu tukang ngampleng, misalnya tukang mukul. Coba saja lihat, anaknya nanti kalau sudah lahir, apakah umur 2 tahun, 3 tahun misalnya, dia akan ngerti, dia nggak bisa akrab dengan bapaknya, saudara-saudara. Coba saudara lihat, kenapa ada anak yang begitu akrab dengan ibunya, tapi dengan bapaknya itu nggak akrab, saudara-saudara. Karena sebetulnya sang bapak itu ada yang tidak beres. Mungkin terlalu kasar dengan istri, tukang melecehkan, menghina, ya. Sekalipun istrinya masih hamil, dipukulin misalnya, itu anaknya jadi pemberontak, saudara-saudara. Dia tidak bisa akrab dengan bapaknya. Jadi artinya apa? Anak itu ngerti, oh bapak saya itu kayak begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, materi pada pagi ini membuat kita semakin paham bahwa kita harus hati-hati di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan itu menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna. Dia menciptakan kita, merajut kita di kandungan seorang ibu. Maka kalau saudara itu sedang hamil, materi ini sangat berguna untuk saudara. Tapi kalau saudara yang tidak hamil bagaimana? Ya berguna juga, saudara bisa membagikan kepada orang lain supaya dia memiliki anak yang hebat. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin dekat kepada Bapa Yahweh, karena engkau adalah orang-orang istimewa yang dijadikan Tuhan hidup di dalam dunia ini sebagai seorang pemenang. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati, sehingga kami menjadi semakin lebih memahami, dan kami menjalani hidup di dunia ini menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Salam sehat bagi kita semua. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info ibadah raya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam HaMashiach untuk merayakan Hari Raya Shavuot pada hari Kamis 28 Mei 2020 pukul 6 sore tetap di channel YouTube Keilat Aleph Tau. Dan untuk ibadah hari Rabu 27 Mei 2020 digabung dengan ibadah di hari Kamis. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak bisa dihimbau untuk mengikuti ibadah anak di channel YouTube Aleph Tau Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi.
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada, kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami tanamkan di dalam hati kami akan melakukannya. Biarlah pengetahuan-pengetahuan baru kami boleh senantiasa dapatkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami ya Bapa. Mereka yang akan kembali ke rumahnya, mereka juga mungkin ada yang akan melakukan aktivitas, Tuhan tolong supaya mereka ada dalam perlindungan dan kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami terus berdoa memohon, jikalau ada jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini sakit, Bapa Yahweh jamah dan sembuhkan mereka, supaya mereka boleh bersukacita di dalam Engkau. Apakah umat-Mu, jemaat, Kehilat Alef Tau Magelang, maupun para subscriber yang menyaksikan video ini, Bapa Yahweh memberkati mereka semua dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken Yerutsa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken Yerutsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken Yerutsa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
beraktivitas kembali. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Dikala ku berdoa,